Pada video kali ini, kita akan berbagi pengetahuan tentang asal-usul suku Batak, sejarah, kebudayaan, adat istiadat, makanan khas dan para tokoh dari suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi dan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Hangkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya suku Toba. Saat ini, pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional yakni tradisi Malim, penganutnya disebut Parmalim. Ada juga yang menganut kepercayaan animisme, walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Sejarah, orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun lalu, yaitu pada zaman Batu Muda Neolitikum. Karena hingga sekarang, belum ada artefak Neolitikum yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India mendirikan kota dagang bernama Barus, yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Pada abad ke-10, Barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan kapur barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Hingga saat ini, teori-teori masih diperdebatkan tentang asal-usul dari bangsa Batak. Mulai dari Pulau Formosa Taiwan, Indochina, Mongolia, Mizoram dan yang paling kontroversial adalah bagian dari 10 suku yang hilang dari Israel. Identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern setelah didirikan organisasi Jom Batak pada tahun 1926 yang terdiri dari para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Toba, Simalungun dan Pakpak. Bahasa Batak begitu kaya akan puisi, pepatah dan peribahasa. Bahasanya sama dari utara ke selatan, akan tetapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok menunjukkan adanya tata negara yang bijak, persatuan Batak yang khas, yang dapat membela kepentingan dan melindungi budaya. Pendapat lain mengemukakan bahwa munculnya kesadaran mengenai sebuah keluarga besar Batak baru terjadi pada zaman kolonial. Dalam disertasinya, J. Pardede mengemukakan bahwa istilah tanah Batak dan rakyat Batak diciptakan oleh pihak asing. Sebaliknya, Siti Omas Manurung menyatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda, semua orang baik Karo maupun Simalungun mengakui dirinya sebagai Batak, dan Belandalah yang telah membuat terpisahnya kelompok-kelompok tersebut. Sebuah mitos dari berbagai versi menyatakan bahwa Pusuk Buhit, salah satu puncak di barat Danau Toba, adalah tempat kelahiran bangsa Batak. Selain itu, mitos-mitos tersebut juga menyatakan bahwa nenek moyang orang Batak berasal dari Samosir. Agama, misi Katolik di tanah Batak
terhitung sejak pastor misionaris pertama yakni Pastor Sibrandus van Rossum masuk ke jantung tanah Batak, yakni di Balige tanggal 5 bulan Desember tahun 1934. Masyarakat Toba, Karo, Simalungun, Pakpak dan sebagian Angkola menyerap agama Kristen dengan cepat dan pada awal abad ke-20 telah menjadikan Kristen sebagai identitas budaya Islam di tanah Batak. Pada masa Perang Paderi di awal abad ke-19, pasukan Minangkabau menyerang tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran atas masyarakat Mandailing dan Angkola. Kerajaan Aceh di utara juga berperan dalam mengislamkan sebagian masyarakat Karo dan Pakpak. Sementara Simalungun banyak terkena pengaruh Islam dari masyarakat Melayu di pesisir Sumatera Timur. Salam khas Batak. Setiap puak Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Meskipun suku Batak terkenal dengan salam Horasnya, Horas sendiri masih memiliki penyebutan masing-masing berdasarkan puak yang menggunakannya. Kekerabatan. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan genealogi dan berdasarkan sosiologis. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan genealogi terlihat dari silsilah marga mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian padan antar marga tertentu maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, kemudian marga. Berhubung bahwa adat dan tradisi Batak sifatnya dinamis yang sering kali disesuaikan dengan waktu dan tempat berpengaruh terhadap perbedaan korak tradisi antar daerah, falsafah dan sistem kemasyarakatan. Masyarakat Batak memiliki falsafah, asas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yakni yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikut penyebutan Dalihan Natolu menurut Kainam Puak Batak. Namun bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu adalah bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Batak pasti pernah menjadi hula-hula, juga sebagai dongan tubuh, juga sebagai boru. Jadi setiap orang harus menempatkan posisinya secara kontekstual. Sehingga dalam tata kekerabatan, semua orang Batak harus berperilaku raja. Raja dalam tata kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tata krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap pembicaraan adat selalu disebut Rajani Hula-Hula, Rajani Dongan Tubuh dan Rajani Boru. Tarombo. Silsilah atau tarombo merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak kesasar atau nalilu. Orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya, minimal nenek moyangnya, yang menurunkan marganya, dan teman semarganya dongan tubuh. Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya partuturana dalam suatu klan atau marga. Surat Batak. Surat Batak juga dikenal sebagai Surat Nasampulusia, ke-19 huruf, Sisiasia, atau aksara Batak, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di ranah Batak, Sumatera Utara. Surat Batak terdiri dari beberapa varian yang digunakan untuk menulis 5 rumpun bahasa Batak, Karo, Pakpak, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi. Surat Batak aktif digunakan oleh masyarakat Batak setidaknya sejak abad ke-18 hingga penggunaannya berangsur-angsur memudar pada abad ke-20. Aksara ini masih diajarkan di Sumatera Utara sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Masakan Batak. Masakan Batak adalah salah satu jenis masakan Nusantara. Salah satu ciri masakan Batak adalah kegemarannya menggunakan andaliman sebagai rempah utama.
Karena itulah andaliman kadang dijuluki sebagai merica Batak. Kebanyakan orang Batak kini beragama Kristen, sehingga hidangan Batak tidak dibatasi oleh aturan halal. Daging babi dikonsumsi dalam tradisi kuliner Batak. Banyak makanan terbaik daerah itu dibuat dari daging babi, serta makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak biasa. Akan tetapi ada juga hidangan-hidangan halal. Pusat seni kuliner Batak terdapat di kota-kota di dataran tinggi tanah Batak, misalnya di kawasan Tanah Karo, yaitu kota Kaban Jahe dan Beras Tagi. Sementara beberapa tempat di sekitar Danau Toba banyak menawarkan hidangan ikan air tawar seperti arsik. Sementara beberapa tempat di sekitar Danau Toba banyak menawarkan hidangan ikan air tawar seperti arsik ikan mas. Sementara beberapa tempat di sekitar Danau Toba banyak menawarkan hidangan ikan air tawar seperti arsik ikan mas. Selain di Sumatera Utara, di Jakarta atau Bekasi dan sekitarnya, serta kebanyakan kota-kota besar di Indonesia, dapat pula ditemukan lapo atau rumah makan khas Batak. Kini banyak orang Batak yang memeluk agama Kristen, misalnya suku Batak Toba, Karo, dan Pakpak, sehingga daging babi dan anjing lazim dikonsumsi. Daging anjing biasanya disebut B1, karena bahasa Batak anjing adalah biang, sedangkan daging babi kerap disebut B2. Meskipun demikian ada pula suku Batak yang muslim, misalnya suku Batak Mandailing, Angkola dan Simalungun, sehingga mereka hanya mengkonsumsi makanan halal. Senjata tradisional. Pisau gajah dompa adalah salah satu senjata tradisional suku Batak, berbentuk panjang, pipih, runcing, dan tajam. Tarian suku Batak. Tarian suku Batak. Sebagian besar tarian khas suku Batak juga menjadi salah satu tarian yang ada di daerah Sumatera Utara. Hal ini tentu saja menambah keberagaman yang ada di Pulau Sumatera. Berikut merupakan jenis tarian daerah khas suku Batak. Busana khas Batak. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan ke dalam bentuk selendang atau sarung saja, kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Tetapi kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Rumah adat Batak. Rumah adat Batak terdiri dari beragam jenis. Salah satu yang paling populer adalah rumah adat Bolon. Selain itu, banyak rumah adat lainnya yang turut hadir dengan keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Setiap suku memiliki rumah adat dengan ciri khas dan keunikannya tersendiri baik dari segi arsitektur, desain, ataupun fiturnya. Tokoh Batak. Tokoh Batak merupakan tokoh yang berasal dari etnis Batak atau berdarah Batak, Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, dan Pakpak. Umumnya dicirikan dengan penggunaan nama marga Batak pada akhir namanya. Demikianlah video tentang asal-usul suku Batak, sejarah, kebudayaan, adat istiadat, makanan khas dan para tokoh dari suku Batak. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda, like, share, dan subscribe channel ini agar tetap semangat menyajikan konten-konten seputar suku-suku bangsa Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati, merdeka.